Ya, jadi itu kuncinya. Jadi ketika yang tahu banyak, maka di sini benefitnya adalah banyak peluang baru. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Nah, tapi sebelum aku minta Ko Denny jelaskan apa sih rahasianya bisa pede ngonten, jago jualan online, dalam hal ini menjemput, bukan cuman menunggu endorse ya, menunggu bola, menunggu iklan atau endorse. Nah, teman-teman nih banyak yang terjebak di content creator itu kan cuman artis katanya. Iya, itu mindset kebanyakannya kayak gitu sih. Nah ini ya kan, nah, tapi mereka nggak lihat lagi nih kalau baca data tuh cuma taunya yang wow gitu ya. Yang di bawahnya nih sekian persen ini dari sekian miliar loh di dunia gitu ya. Dan jadi intinya ada caranya, nggak harus yang tadi itu buka-bukaan udal itu. Nih contohnya ya. Saya nggak pede jadi konten kreator atau setiap hari mengupload konten apa sih? Nah karena belum tahu caranya. Nah yang udah tahu caranya nih karyawan Kak Apri, wah ada Kak Momon, ibu rumah tangga, apa sih konten-konten mereka? Kita udah follow kok mereka itu. Bebeh ojol nih kesenangannya Ko Denny ya. Iya tuh keren banget. Kemudian yang seragaman aja zaman sekarang mengupload konten nih teman-teman. Nah, siapkan pertanyaan teman-teman. Kita akan undang Ko Denny Santoso ya. Bahkan kucing aja jadi content creator ya. Jadi bukan artis kan? Mereka ini kita nggak kenal kan sebelumnya. Kecuali mungkin Bebeh ojol nih udah jadi artis. Gitu. Nah, jadi apa sih rahasianya Ko Denny gitu ya? Ini aku kenalan sedikit. Nantilah di akhir, aku mah nggak penting ya. Prinsipnya teman-teman, aku adalah UMKM yang terkena dampak pandemi. Nah, tapi aku melek mata pada saat ponakan aku yang 20 tahunan sudah 5-10 tahun go online dan income-nya luar biasa. Ya, jadi aku cari tahu, ponakan aku nggak bisa ngajarin, aku belajar dari Ko Denny gitu. Dan alhamdulillah aku sudah jemput 6. Nah, 6 jenis ya, padahal aku masih jarang dapat endorse Ko Denny. Iklan juga belum. Membership nanti nunggu Ko Denny ya. Kita sambil mengedukasi. Mbak Luki pengen di-endorse apa? Saya karena edukator go online, habit, transform, apa aja sih kok? Karena saya nggak bisa, tentuin dulu mau di-endorse apa. Oh oke. Mau di-endorse buku boleh, kuota boleh, kasur boleh gitu ya. Pokoknya yang isi rumah. Kalau gitu kontennya harus sesuai itu. Ya, siap. Gitu. Ya, kalau di endorse, walaupun ngomongnya edukasi, kadang saya dapat endorse di endorse madu kok. Oke. Nyambung, masih masuk gitu ya. Biar nular nih, biar teman-teman semangatnya nular. Oke, kepanjangan. Kalau aku kan pemeran figuran ya. Nah, ini data-data ini belakangan aja ya. Pokoknya kita mau stop belajar karena real action creates result. Kita langsung panggil aja Ko Denny Santoso buat materinya. Alright, thank you Mbak Luki. Wah, luar biasa banget nih. Oke, so hari ini kita akan belajar ya digital marketing dari sudut pandang content creator. Nah, perlu dipahami dulu sebenarnya bahwa ketika kita ngomongin tentang content creator, jangan langsung dibayangkan kayak artis, kayak KOL, di mana di situ Anda harus joget-joget dan sebagainya gitu, flexing-flexing, pamer-pamer. Nggak kayak begitu. Saya sendiri nggak ngelakuin hal itu ya, jadi jangan expect saya juga akan joget-joget. Itu tim udah maksain saya dan saya tetap nggak mau. Jadi nggak. Goal saya adalah kalau saya punya bisnis, omset saya bisa naik pakai konten gitu. Setuju di sini? Ya kan, maunya gitu kan ya. Jadi jangan khawatir yang bilang kayak tampang saya pas-pasan gitu ya. Ya udahlah. Kita maunya bisnis kita yang maju, bukan kita yang maju ya. So that's the goal. Sebelum melanjutkan videonya, ada kabar baik nih untuk Anda yang ingin tahu cara memperbesar bisnis atau mau menambah income serta memperluas koneksi bisnis. Daftar sekarang di List Building Mastery Live Workshop 2022. Temukan semua strategi rahasianya. Nah, di sini saya sharing dulu kalau begitu. Sebentar, saya sharing dulu. Saya belum dijadiin host di situ, jadi nggak bisa share screen saya. Pengen coret-coret nih. Oke, sebentar ya, share screen bentar, belum.
Recording stopped. Oh, ya that's the goal, right? Bener banget ya. Ini teman-teman saling berinteraksi aja. Saya live di Zoom dan saya live di IG Live. Jadi dua supaya semua dapat materinya ya, bisa belajar bareng-bareng ya. Udah? Nah, ini udah nih. Oke, so saya akan start. And nah, di sini hopefully kelihatan ya. Nah, di sini saya tulis dulu di sini. Oke, hopefully kelihatan ya teman-teman yang di Instagram juga hopefully kelihatan. Nah, satu ya. Kenapa jadi content creator itu penting? Oke. Nah, gini sekarang ceritanya. Ini kok sebentar ya. Nah, ini. Yang pertama, ketika kita sering bikin konten, personal branding kita jadi. Oke, personal branding. Personal branding itu artinya apa? Kalau dinamakan personal branding kita tuh jadi, personal branding itu jadi gitu ya. Orang jadi tahu siapa kita. Sehingga enaknya adalah yang tahu jadi banyak. Ini kuncinya di sini sebenarnya. Oke. Kalau Anda diajak bisnis dengan orang yang Anda tidak kenal, maka cenderung Anda kayak meragukan atau was-was, atau ini orang siapa ya tiba-tiba ngajakin bisnis, ngajakin partnership gitu. Anda akan kayak merasa was-was, merasa jangan-jangan ada apa-apanya nih. Tetapi ketika saya yang ngajakin Anda bisnis, yuk partneran, yuk kita bikin something, yuk kita jualan apalah, di mana lah gitu. Orang lebih bisa menerima. Ya, jadi itu kuncinya. Jadi ketika yang tahu banyak, maka di sini benefitnya adalah banyak peluang baru. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya dengan membuat konten rutin, kita itu jadi bisa terbuka banyak peluang baru. Itu kan yang kita mau kan sebenarnya kan. Diajak jualan jam tangan katanya. Ya apapun itu sih. Intinya adalah saya kesana kemari, tiba-tiba jadi kayak, oh oke, dan yuk partneran yuk, bikin ini yuk, bikin itu yuk. Yang terjadi adalah saya semakin banyak nolak orang sekarang. Kenapa nolak orang? Ya karena saya nggak mungkin kerjain semuanya sendirian kan. Harus fokus. Jadi intinya adalah enak banget ketika dikenal banyak orang. Kayak tadi pertama kali kita mulai, ada yang tahu Denny Santoso, oh sering lihat YouTube-nya, oh sering lihat. Kita nggak pernah ketemu loh, tetapi kita ketemu secara online di konten saya. Jadi itu benefitnya jadi content creator. Kalau Anda sekarang bayangin, Anda nggak pernah bikin konten, orang nggak tahu Anda kan? Ketika orang nggak tahu Anda, maka yang terjadi adalah ketika Anda mencari peluang pun, orang akan was-was. Ya, jadi itu. Nah sekarang, ketika Anda jadi content creator, ya, by the way, hopefully sampai sini paham ya? Nah, ketika kita mau jadi content creator, pertama gimana stepnya? Ya gitu kan ya. Jadi maka berikutnya adalah yang nomor 2, yang saya tadi barusan nanya Mbak Luki itu, audiensmu siapa? Nah ini selalu dari sini, jangan bikin konten tapi nggak tahu audiensnya siapa. Nah ini yang paling parah nih, harus selalu tahu audiensnya siapa, itu crucial banget. Target market saya adalah orang-orang begini, karena unrelated audience gak ada gunanya. Ya, jadi teman-teman dicatat ya, yang di Instagram juga dicatat, yang di Zoom juga dicatat ya ini ya. Unrelated audience gak ada gunanya. Anda ngomongin sesuatu yang gak nyambung juga, nanti Anda mau jualan apa gak bisa. Ini kita ngomongin bukan jadi KOL yang cuman flexing pamer diri ya. Kita gak mau pamer diri, saya gak mau pamer diri, saya gak biasa pamer diri. Yang saya lakukan adalah saya harus ngomongin sesuatu yang relevan dengan audiens saya, sehingga ketika nanti saya jualan sesuatu jadi laku. Ya, jadi harus clear target marketnya siapa. Jadi bukan kayak kemarin dia nanya, Dan aku pengen bikin konten tapi masih bingung enaknya apa ya, konten tentang apa ya. Saya nanya kan, ini pertanyaannya tepat seperti ini, audiensmu nyari konten apa? Terus dia jawabnya begini, dia jawabnya adalah, saya sih pengen konten nyanyi tapi saya nggak pede gitu. Makanya saya balikin ke dia lagi, no, saya nggak tanya kamu mau nyanyi atau enggak, audiensmu siapa? Balik lagi ke situ. Yang mau kita sodorin konten ini loh siapa? Anak kecil kah? Orang dewasa kah? Profesional kah? Pensiunan kah? Karyawan kah? Entrepreneur kah? Orang yang baru memulai bisnis kah? Ibu-ibu rumah tangga kah? Siapa gitu? Atau anak muda atau cewek yang barusan puber gitu ya. Habis itu masih jerawatan semua. Ngilangin jerawatnya gimana? Atau habis melahirkan bagaimana cara mengecilkan perut buncitnya misalkan. Nah siapa audiensnya?
Ya, jadi itu tentuin dulu. Nah, kenapa? Kenapa? Karena nanti tujuan dari konten di sini ya saya tulis ya. Konten bisa untuk ngumpulin audiens. Kan kita mau ngumpulin di kolam, kita mau ngumpulin satu. Ini loh, di satu kolam ini, satu ini orang-orang yang kalau saya jualin produk A, dia akan beli. Ya, jadi gitu ya. Tapi kalau Anda ngumpulinnya random sekali, Anda bingung mau jualan apa. Bayangin aja Anda adalah media yang membahas tentang gosip berita doang gitu. Berita, berita gitu ya. Ada korupsi lah, ada kejahatan, ada gempa bumi, ada gitu-gitu, berita gitu ya. Terus mau jualan apa? Rada susah mikirnya. Tapi kalau Anda misalkan tadi nge-review gadget, pokoknya handphone baru Anda review, laptop baru Anda review, kemudian tablet baru Anda review. Anda bisa disponsorin kalau ada laptop brand baru keluar, Anda bisa disponsorin di situ. Kemudian kalau misalkan Anda menemukan produk yang bisa dijual, misalkan ada mouse keren banget, Anda bisa jadi reseller, Anda bisa jualan, bisa dropship. Jadi macam-macam teman-teman. Asalkan audiensnya clear, segmented. Oke, itu. Ya. Nah, kemudian ketika Anda bikin konten yang rutin, yang sama, yang niche-nya sama, kayak tadi misalkan tentang gadget lah, atau tentang ikan koi misalkan, atau tentang apapun itu, maka orang-orang yang tertarik terhadap konten tersebut bisa ngumpul di channel Anda. So, social media sudah didesain supaya kita itu nge-follow akun-akun yang kita suka. Artinya adalah konten bisa ngumpulin audiens. Ya, itu pentingnya di situ. Nah, karena audiensnya spesifik, maka konten bisa untuk ngobrol sama audiens. Jadi kalau misalkan ngomong kayak saya susah disuruh ngobrol itu nggak tahu, nggak punya audiens dan sebagainya, mungkin karena konten Anda nggak spesifik, nggak jelas audiensnya siapa, dan kontennya random. Gitu. Kok aku masuki niche ibu rumah tangga ya, IRT yang ingin dapat penghasilan tambahan untuk keluarga, ya nggak apa-apa. Tapi konten itu penting banget karena bisa ngobrol sama audiens. Anda bisa lihat sendiri di Instagram saya kemarin itu, saya sempat posting yang benar-benar super random banget ya kemarin, tapi masih tetap relevan di tempat saya nih ya. Sebentar ya. Ini cukup signifikan kemarin. Ada yang lihat konten saya yang ini, yang this one, yang ini? Cari anak yang bisa desainer grafis, edit video. Cuman teks doang kayak begini teman-teman. Ini gokil nih. Lihat tuh berapa komennya tuh. 457 komen. Kan gila banget tuh. 100 loh reach-nya. Nggak pakai desain apa-apa, itu cuma begitu doang. Ya, account reach-nya segitu. Di share-nya 900, di save-nya 465. That's it, cuma begini doang. Oke. Dan membuat 62 orang follow. Ya. Karena ini seputar hiring. Saya masih ada relevansinya. Terus ini nih. Ini juga nih. Ini cuma teks doang lah. Jadi jangan nanya, saya nggak bisa dan mesti editing. Ini nggak pakai editing. Ini cuma teks doang. Udah, that's it gitu. Dan terakhir. Demonstrasi kode ini nih. Iya, terus lihat nih ya. Kelihatannya komennya cuma sedikit sih. Tetapi, lihat tuh. Share-nya 1.200. Save-nya 1.500. Wow. Lebih gede banget ya. Lebih gede banget. Saya nggak tahu follow-nya berapa nih. Follow-nya 14, lebih kecil. Tetapi ininya gede banget, di share-nya gede banget. It's okay, reach-nya gede banget. Oke, so saya balik lagi ke sini. Jadi audiens itu penting banget, karena kalau nggak relevan ya nggak ada gunanya, dan konten itu bisa untuk ngumpulin audiens dan ngobrol. Nah, berikutnya sekarang kan kita mau jualan ya, kita mau punya bisnis. Kalau kita mau punya bisnis, artinya adalah kita mesti ngobrol dong sama mereka, nawarin produk kita kan. Kan nggak mungkin kalau kita nggak nawarin apa-apa. It's impossible kan. Jadi harus nawarin, ngobrol, terus dilanjutkan dengan nawarin. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, terus ngobrol apa? Gitu kan ya. Nah, ini jadi penting nih di sini nih. Tunggu, jangan di skip. Yuk join di List Building Mastery Live Workshop 2022 di Jakarta dan Surabaya. Build your list, grow your business. Karena Anda nggak bisa ngobrol secara random. Random aja pokoknya ngobrol ngawur gitu. Nggak bisa. Ini yang bertanya nih, bagaimana membiasakan bicara di depan kamera kalau untuk pemula? Ya, caranya adalah yang ngomong di depan kamera terus-terusan. Kalau Anda ngelakuin setiap hari kan ya lancar kan ya. Jadi
solusinya ya cuman itu aja, jalanin aja. Karena tahu sendiri kan, pemula sama yang sudah expert bedanya apa? Jam terbang. Jadi jawabannya adalah ya, biasain aja ngomong setiap hari. Tapi kan jelek ya, namanya pemula. Jelek ya jelek, wajar lah. Tapi nanti malu-maluin kok. Ya nggak apa-apa lah, malu di depan audiens yang masih sedikit kan mending ya, daripada malu di depan stadion ya. Kalau buat saya kan begitu. Oke, so kita lanjut dulu nih. Terus ngobrol apa kalau sama audiens? Nah, ini pentingnya Anda kenal siapa audiens Anda. Maka di sini Anda mesti tahu framework ini. Audiens Anda tuh punya problem. Saya taruh di sini ya. Problemnya tuh A. Kondisi A. Current situation itu A. Current situation. Nah, dia pasti pengen jadi B. Dia punya mimpi. Jadi yang A itu kondisi sekarang. Oke. Nah, yang B itu adalah dream-nya dia. Atau saya bilangnya apa ya? Future ya. Masa depannya tuh pengen kayak apa? Future gitu ya. Nah, kayak gini. Pasti ada kayak begini. Nah, Anda mesti tahu dulu kondisi sekarang itu apa. Oh, saya kelebihan berat badan. Dream-nya apa? Oh, saya pengen turun 10 kilo karena saya pengen pakai baju yang lebih apalah dan kelihatan lebih cantik lah, whatever lah ya. Intinya begitu. Tapi ini harus ketemu nih. Kondisi sekarang dan dream-nya apa? Ini mesti ketemu. Oke. Kalau Anda nggak kenal dengan audiens Anda, nggak tahu audiens Anda, maka ini nggak ketemu kan? A-nya apa? Nggak tahu. B-nya apa? Nggak tahu. Pokoknya saya mau konten X gitu kan. Fokus Anda ke konten. Padahal kita mau ngomongin ke audiens nih. Gitu. Nah, terus ngomong apa dan kalau sudah tahu begini? A-nya udah tahu nih kondisi sekarang adalah ibu-ibu rumah tangga yang kekurangan duit. Mimpinya apa? Bisa dapetin income online. Nah, kan kayak gitu ya. Terus gini, setelah Anda tahu itu, maka kita bisa menggerakkan orang dari A ke B. Ya, jadi tugas Anda dengan konten adalah Anda harus menggerakkan orang dari sini menuju sini. Dari gemuk menuju kurus, menuju langsing. Itu apa? Gitu ya. Jadi Anda harus tahu dulu gemuk, di sini adalah yang di sebelah kanan ini adalah turun 10 kilo gitu ya. Kan kita mau menggerakkan orang ini supaya nanti beli produk kita. Nah, tapi caranya gini sekarang. Konten kita adalah ini ya, rumusnya. Dari A ke B, maka perlu tahu apa? Mereka tuh perlu tahu apa? Ini kuncinya. Dari A ke B, perlu bukti apa? Nah, ini kan bisa dipasang testimonial di sini. Yang di atas ini bisa dipasang apa? Edukasi. Caranya adalah cara menurunkan berat badan. Simple banget. Caranya gimana? Caranya adalah stop makan gula, minum manis. Stop makan nasi putih, ganti beras merah. Nah, itu edukasi ya. Nge-gym 5 kali seminggu. Nah, misalkan kayak gitu. Itu namanya edukasi. Nah, terus terakhir adalah perlu mindset apa? Jadi ajarin mindsetnya. Ada yang bilang gini, nggak mau Dan kalau misalkan nurunin berat badan gitu nanti diet begitu dan sebagainya. Ada yang bilang kayak mending gemuk tapi happy daripada kurus tapi sedih gitu kan, ada yang ngomong gitu. Nah, itu kan mindset berarti. Nah, mindsetnya mesti dibenerin bahwa gemuk atau kurus atau langsing tidak ada hubungannya dengan happy. Dua-dua bisa happy. Kenapa nggak langsing dan happy? Ya gitu ya. Jadi itu bisa diutak-atik seperti itu. Sehat dan happy ya. Ya, sehat dan happy bisa kok, nggak harus gemuk tapi happy gitu. Semok. Ya, jadi itu jadi konten, teman-teman. Itu jadi konten. Karena nanti setelah ini Anda jelaskan, misalnya tadi, makan itu jangan pakai beras putih. Kalau pakai beras putih, itu kalorinya tinggi. Pakai beras merah aja. Kenapa beras merah? Kalorinya lebih rendah, seratnya lebih tinggi. Jadi tidak menggemukkan seperti beras putih. Nah, orang kan mulai berpikir, oke, make sense. Terus, saya nggak tahu mesti beli beras merah di mana. Oh, jangan khawatir, saya jual beras merah. Nah, itu jualan kita. Jadi sebenarnya jualan kita adalah pelengkap perjalanan orang dari titik A ke titik B. Itu dulu. Karena apa? Orang akan membeli ketika dia tahu, ngerti, buktinya ada dan mindsetnya clear. Itu dulu kan. Jadi Anda kalau kesulitan jualan produk, selama ini jualan sulit, challenging ya, nggak laku-laku begitu. Kebanyakan adalah nggak tahu marketnya siapa dan ini nggak ada. Orangnya nggak ngerasa butuh barang Anda. Maka konten Anda goalnya adalah memberitahu, edukasi, membuktikan pakai testimonial dan membenarkan mindset mereka. Kalau ada mindset yang salah. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan kah? Sampai sini dulu.
Ya, jadi ini dicatat dulu ya, atau di screenshot boleh lah ya, di screenshot ya. Nah, ini saya ini. Wow. Ya, di screenshot dulu. Diizinin screenshot teman-teman ya. Ya, ini saya Padahal tulis aku biar enak ya. udah nyatet rapi, langsung tempel di meja belajar. Masih punya meja belajar nggak sih? Oke, thank you Ko Denny. Wow. Ada yang bocor nih, di mute aja Mbak Luki. Langsung ada yang Di mute dulu aja. Kalau untuk asuransi gimana? Sama aja. Mereka siapa audiensnya, dari A-nya apa, B-nya apa gitu. Ko Denny izin aku tadi opernya host bukan co-host. Kenapa? Boleh tolong jadikan aku host, maaf. Oh, ini ada yang ini ya. Sebentar ya. Ternyata aku bukan jadikan Ko Denny co-host nih. Jadi sekarang kontrolnya di Ko Denny. Nah, ini sekarang saya nggak punya kontrolnya. Saya jadi ini lagi jadi saya co-hostnya aja. Aku co-host ya, Iya. Ko Denny ya. Ya. Nah, ini teman-teman lihat ya, yang di Instagram pertanyaannya menarik. Kalau asuransi gimana? Kalau makanan gimana dan sebagainya. Inilah yang saya bilang kesalahan terbesar, yaitu kesalahannya apa? Kesalahannya Anda adalah product mindset, bukan market mindset. Jadi selalu pertanyaannya kayak gitu. Nah, ketika saya balikin lagi ya ke screen saya ya. Ya ini makanya pentingnya belajar ya. Lihat nih. Pertanyaannya dari nomor 1, 2, dan 3, saya tidak pernah menyebutkan produk. Saya nyebutnya selalu market, audiensnya siapa, terus ngobrol sama mereka apa, kondisi mereka apa, A dan B-nya apa. Nah ini kan masih banyak yang nanya nih, kayak Rian nih di sini nih. Kalau jualannya thermal sticker, I don't care. Oke, produk itu nomor sekian. Yang pertama adalah si A ini apa. Jadi kondisi A itu apa, kondisi B apa. Ya. Produk Anda itu membuat mereka melengkapi perjalanan mereka dari A ke B. Ya, oke. Itu mindsetnya. Aku bantu simpulkan nih buat teman-teman nih, ilmunya Ko Denny yang dewa nih ya teman-teman. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang masih ngerasa bingung, stok numpuk, nggak bisa kejual, bingung jual kemana, bingung bikin konten apa, padahal orang-orang kok kayaknya enak-enak aja jualan di media sosial sampai viral gitu ya. Nah, ilmunya tuh sederhana tapi sangat berdampak dan powerful. Kenapa? Caranya adalah yuk kita rehat dulu nih, istirahat dulu otaknya, diisi pakai ilmu baru ya. Teman-teman mesti tentuin audiensnya teman-teman siapa. Karena media sosial itu sekarang sudah kayak televisi zaman dulu. Ya, di mana peluang itu mengalir ke yang punya televisi. Nah, kalau teman-teman punya HP, punya kuota, dan punya akun media sosial, artinya teman-teman punya channel. Makanya di YouTube disebutnya kan my channel gitu ya. Kamu punya channel apa nih? Kalau channel horor, berarti kan kita mengangkat konten-konten horor toh. Nah, nanti kan dapat endorse-nya mungkin baju-baju hitam gitu ya. Face painting dan sebagainya. Seseru itu loh teman-teman. Nah, jadi aku suka bercandain Ko Denny Santoso. Ko Denny Santoso sebenarnya ya, kalau anak-anak muda tuh ya, Gen Z, millennials yang super kreatif itu sebenarnya mereka nggak perlu nih dapat ilmu-ilmu seperti ini. It goes natural. Nah, buat kita, contoh seperti tadi teman yang tanya, MLM gimana? Nah, di challenge sama Ko Denny Santoso, audiens kamu siapa? Kamu tuh mau ngomong sama siapa? Karena konten itu adalah komunikasi digital nih, komunikasi masa depan nih teman-teman. Kalau teman-teman nggak kuasain, teman-teman akan jadi objek konsumen doang. Nah, itu yang bahaya. Makanya seru banget. Thank you Ko Denny, ketemu Ko Denny, langsung market first, everything else later. Aku pengen jawab nih, sahabatku ada Kasika di sini juga. Ya. Contoh MLM. MLM itu tadi bilang MLM terus gimana kok? Ya, contoh ditentukan dulu MLM kamu. Jangan fokus ke produknya yang rat-rat bererot itu. Fokus, MLM saya itu orang apalagi ya alergi sama MLM, tapi mereka seneng dengar atau lihat konten-konten pola hidup sehat. Ya. Misalnya fokus ke obat kanker ya kok yang suka jadi Ko Denny juga. Jadi fokus ke solusinya teman-teman. Dibantuin lagi nih sama Ko Denny. Edukasi mereka, kasih bukti-bukti, kasih mindset tanpa kasih produknya dulu. Jadi dibahas dulu, bahkan kalau perlu dikemas ya. Kalau teman-teman lihat konten Ko Denny tadi, di-share sekian banyak, di-follow langsung setiap harinya. Karena Ko Denny, sudah berapa lama Ko Denny menurture atau dekat dengan audiensnya? Ya, sudah dari 1 dekade lebih kayaknya.
14 tahun ya. Iya, udah lama banget Nah, saya mah. teman-teman, aku baru 8 bulanan ini ikutin Kodeni Santoso dan aku sudah dipercaya DPR, Kominfo untuk ikut menyuarakan Go Online. Jadi ilmunya Kodeni itu aku praktekin, aku dapat rezekiku loh Kodeni. Nah, Mantap. semoga nih teman-teman juga alhamdulillah ya yang tadi baru kenal Kodeni, semoga hari ini kita tanya jawab nih ya, apa nih ya yang teman-teman dapat ya. Salah satunya adalah yuk berhenti dulu jualan, lihat dulu kamu itu mau besar bisnismu ya dengan market siapa, dengan audiens siapa. Karena sekarang nih kita punya potensi di tangan kita nih teman-teman ya, yang punya handphone, media sosial dan kuota itu ya kita bisa kayak influencer itu ya menggerakkan ini gitu. Tadi ada Kak Sika juga ya, Ko Denny tanya, saya sudah gabung di komunitas yang isinya apa sih? Skincare lah, apalah. Bingung saya jualan. Nah, itu teman-teman justru yang diperangin ya, dilawan sama Ko Denny Santoso. Karena Ko Denny Santoso nggak mau nyemplung di kolam orang, ya, melainkan membangun aset digital sendiri dan kita mulai berbagi, mulai dari isi pikiran. Makanya pikiran itu perlu diisi. Nah, salah satunya dengan ilmu-ilmu Ko Denny yang malam ini ya. Dulu tuh aku kalau mau ketemu sama wirausaha ya, pebisnis atau orang penting, minimal saya traktir ke hotel itu kita interview makan minimal 600-800 ribu loh di Jakarta ya. Wow, Atau oke. kita minta, kalau misalnya saya mau interview dokter, minimal saya mesti pura-pura cek gitu kan. Saya dulu insurance agent kok ya, Ko Denny kan tahu ya. Ya. Saya kalau mau minta waktu dokter nggak ada, mereka nggak siapin waktu teman-teman. Tapi kalau kita punya vested interest, kita tahu ini dia adalah prospek kita ngobrol dari teman jadi demen. Ya, saya ketemu direktur perusahaan besar gitu ya, saya traktir mereka makan gitu. Saya langsung ngomongnya strategis. Nah, itu ada sekolahnya mahal ya. Tapi Ko Denny hari ini bagi-bagi gratis. Salah satu ilmunya adalah tentukan yuk siapa audiensmu, baru kita diskusi lagi lebih lanjut. Siapa nih yang mau diskusi? Ada raise hand juga Ko Denny. Nggak apa-apa, ini ada pertanyaan juga yang masuk di Instagram, aku jawabin juga dulu gitu. Jadi ada beberapa. So, ada yang nanya which one better untuk boosting akun sosial media kalau kontennya sudah oke biar lebih cepat reach market. Apakah ads bakal works? Yes, ads bakal works, gak ada masalah. Jadi diiklanin boleh. Kemudian saya sudah punya produk herbal berkhasiat tapi bingung memasarkannya. Kalau gitu kenapa punya produk? Pertanyaannya itu. Karena harus market dulu baru produk. Ya, jadi balik lagi ke sini, selalu ngomonginnya tuh market. Saya nggak nulis produk sama sekali loh. Produk hanya pelengkap dari titik A ke titik B. Jadi kalau misalkan tadi jualan produk herbal, bocor lagi nih. Di setting di ininya aja Mbak Luki, di setting yang kalau baru masuk langsung auto mute. Gitu. Oke, so kalau punya produk herbal tadi, berarti pertanyaannya adalah siapa orang yang dari titik A-nya? Hah? Oh, saya ke mute. Ko Denny, maaf. Ya, itu di set aja di settingnya bahwa yang baru masuk langsung otomatis. Baru tahu aku. Oke, saya lanjut lagi ya. Ya, jadi gini, kalau tadi punya produk herbal, maka dicari siapa sih orang-orang yang perjalanan dari A dan B-nya itu butuh produk herbal tersebut. Gitu cara mikirnya. Kok kalau aku bukan expert menguasai suatu hal, apa bisa aku kasih konten solusi ke B padahal aku pun belum sampai ke B? Jawabannya bisa. Nah, ini ketahuan belum pernah baca buku saya, Content Creator Black Book ya. Content Creator Black Book mengajarkan ada empat jenis orang yang bisa, 4 jenis peran yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda mau nunjukin orang, itu tipe leader. Kayak saya nunjukin ini loh, lakukan A, B, C, D gitu. Tetapi kalau Anda belum nyampe, maka Anda bisa pakai model reporter. Interview orang, itu dilakukan sama Oprah. Ya, jadi interview orang aja, kayak Rico Huang kalau Anda pernah tahu. Christina Lee kapan hari juga. Dia interview orang aja, jadi diinterview semuanya. Tiba-tiba karena Anda ngumpul dengan banyak orang expert, orang menganggap Anda expert. Gitu ya. Jadi itu bisa jadi solusi. Kemudian berikutnya Anda bisa pakai model adventurer. Jadi perjalanan Anda menurunkan berat badan didokumentasikan. Dan orang tuh kepo loh. Pengen tahu. Kalau didokumentasikan kayak begitu, perjalanannya kayak apa? Ya, jadi hal-hal itu yang Anda perlu tahu. Makanya make sure kalau Anda mau bikin konten, baca buku saya Content Creator Black Book. Itu benar-benar untuk marketing ya, teman-teman. Nah,
Setiap hari saya tidak libur lihat konten Ko Denny di YouTube, ilmunya keren, saya udah beli buku. Sip. Cara riset market. Wah, ini lebih dalam lagi ya. Kita lanjutin dulu sebentar teman-teman. Ini biar karena waktunya juga nggak lama-lama gitu ya. Oke, saya lanjutin dulu. Ini tadi udah dicatat ya, udah di screenshot teman-teman yang di Zoom ya, di Zoom sama di Instagram ya. Silakan di screenshot. Saya mau lanjutin lagi. Nah, kemudian biasanya untuk pemula itu ketika disuruh ngasih tahu apa atau bukti apa atau mindset apa, habis itu stuck nih. Iya, tapi ngomongnya apa gitu ya. Jadi stucknya adalah di ide konten. Ide konten. Ini stucknya nih. Nah, kalau Anda stuck di ide konten, maka baca buku saya, Content Creator Black Book, halaman 116. Ya, jadi ini saya kasih lihat dulu aja deh. Saya kasih lihat dulu deh. Ini saya ubah dulu ke sini. Halaman, udah kelihatan ya, saya balik ke saya juga di sini. Nah, di sini ya, halaman 116. Bentar, 116. Nah ini, so ada konten idea, jadi banyak banget di sini. Ini satu halaman begini nih, isinya ide konten semua ya. Jadi ini ide konten semua di sini. Ini ide konten semua nih di sini nih. Nah ini ada sekitar 50 ide konten. Ya, nah ini banyak sekali di sini. Oh, banyak sekali ide konten. Ini ide konten semua satu. Jadi contoh misalkan ada yang namanya daftar posting, ya, daftar posting, list apa, daftar shopping misalkan, ada postingan lagi cara untuk, how to, misalkan di sini ada how to apa, kemudian ada posting studi kasus, posting masalah dan solusinya apa, posting pertanyaan yang seharusnya ditanya, posting hasil riset, checklist, posting panduan, jadi banyak banget di sini, posting behind the scene, posting topik yang tidak biasa, posting FAQ, pertanyaan yang sering. Saya sering tuh pakai pertanyaan yang sering ditanyakan tuh. Posting inspiratif, posting wawancara, nah itu interview ya tadi ya, interview gitu ya. Itu ada semua di situ tuh. Oke. So ini banyak sekali teman-teman, ini banyak sekali. Apakah harus menonjolkan personal untuk bikin konten atau bisa menunjukkan story produk konten? Produk enggak. Orang tidak suka ngikutin produk. Orang sukanya ngikutin orangnya, story-nya. Produknya itu nggak disukai, ya jadi ini. Nah, buat yang tadi tiba-tiba udah ada yang pada mau beli gitu ya, kalau yang di Zoom silakan kontak teman-teman yang ngundang Anda masuk ke sini, ya silakan langsung ke situ. Tapi kalau yang di IG, yang di Instagram langsung klik di link bio saya aja. Itu, oke. So saya lanjutin lagi dari sini. Konten berarti udah nggak masalah dong, udah sering bikin konten ya, udah bisa tadi udah banyak sekali konten-kontennya di sini. Nah, berikutnya adalah setelah Anda bikin konten, terus jualannya kayak apa? Dapat duitnya dari mana? Tadi kan ngomongin jualan barang ya. Saya kasih lagi nih, ini di halaman 137. 137. Bentar ya. 137. Nah, ini ada 8 cara. Ini mungkin yang di Instagram kebalik ya. Ini ada 8 cara mendapatkan profit dari konten Anda. Oke, jadi ada 8 cara teman-teman di sini. Yang pertama adalah endorse, paling gampang. Yaitu benar-benar yang paling gampang banget tadi endorse. Mbak Luki malah belum dapat endorse. Biasanya endorse itu duluan. Oke, kayaknya Mbak Luki lebih jago jualannya ya. Oke, yang pertama adalah endorse. Kemudian yang kedua adalah endorse buat selebriti. Iya. Nanti soon Ya. Tunggu aku. Nah, yang kedua adalah event atau kelas online webinar berbayar. Jangankan begini, di komunitas saya, mereka tuh bisa bikin WA group berbayar loh. Join WA group, yuk kita bahas cara cepat lunasin utang buat mak-mak gitu kan. Dan itu cuma dijual kayak 29.000. Super cheap, murah banget. Dan langsung lakunya itu per menit kemarin. Per menit itu ada transaksi gitu. Yang ketiga adalah yang Anda suka. Yang ketiga, jualan produk fisik. Ya, jualan produk fisik. Bayangin ya, banyak ya, ada jualan produk fisik. Kemudian yang berikutnya, mana lagi ya? Banyak saya penjelasan jualan jasa. Ya, kalau Anda punya jasa web design kayak arsitektur kayak Anda punya itu semua, nah itu jualan jasa, itu bisa tuh di sini tuh. Oke. Berikutnya lagi adalah affiliate marketing, jualan produknya orang lain. Ya. Dropship reseller, nah itu termasuk tuh di situ tuh, jualan produk orang lain. Kemudian berikutnya adalah digital product. Nomor 6 adalah digital product. Jadi Anda bisa jualan online course. Ya. Kemudian
Nomor 8 iklan. Ya udah ya, nomor 8 benar ya, udah selesai. Sorry, nomor 7 membership. Nah, ini mungkin agak jarang membership. Kalau Anda punya Netflix, nah itu membership. Itu Netflix. Kalau saya punya Tribelio, itu membership. Itu kan bayarnya per bulan juga. Meskipun ada yang gratis ya di Tribelio, tapi juga ada yang berbayar. Nah, yang terakhir adalah iklan. Jadi Anda dapat dari AdSense. Kalau dari YouTube, Anda bisa dapat dari AdSense. Jadi ada 8 loh sebenarnya cara menghasilkan income. Jadi kan namanya multiple stream of income ya. Ada 8 dan kalau Anda cuma berfokus ke satu aja, jualan produk aja, kan menyempitkan potensi income ya. Kenapa gak kita buka keran income-nya banyak? Modalnya tetap satu loh. Modalnya konten. Ya kan? Modalnya cuma konten. Tetapi habis Jadi, itu Anda buka kerannya jadi banyak tuh. Ada jualan produk fisik, produk jasa, setelah dan lain-lain gitu. setelah bergaul sama pebisnis baru paham kok. Siap. Ya, jadi Setelah bergaul sama Ko Denny nih, terbuka nih. Jadi ada banyak sekali salah paham tentang yang namanya multiple stream of income. Salah pahamnya gimana? Oke, Anda adalah agent insurance misalnya. Terus tiba-tiba Anda ikutan jual MLM, jualan properti, jualan nasi padang, jualan ini gitu. Super random sekali. Ini bukan multiple stream of income yang benar. Kecuali Anda sudah jalan sendiri, autopilot benar-benar jalan menghasilkan duit yang banyak. Nah, baru Anda bikin bisnis berbeda. Itu nggak apa-apa. Tetapi sekarang kan belum. Nah, kalau belum berarti fokusnya adalah satu bisnis. Anda bikin konten seputar bisnis itu. Nah, di situ streamnya di dalam satu Audiensnya. itu. Ya, jadi Audiensnya dikunci. stream of income-nya di satu industri. Bukan di cabang-cabang begitu. Karena nanti ketika Anda buka banyak cabang, dari MLM ke asuransi, ke properti, kelihatannya banyak bisnisnya, waktu Anda habis dibagi. That's the problem. Nah, tetapi kalau Anda fokus ke satu industri, kontennya difokusin, multiple streamnya dibuka, maka waktu Anda tetap satu, bikin kontennya tetap sama. Endorsan dapat, diundang jadi pembicara dapat, jualan produk fisik dapat, jualan dropshipper dapat, jualan online course dapat. Kerjaan kita satu, tetap kontennya satu. Ya, jadi ya kerannya dibuka banyak, akunya tetap satu. Ya? Akunya satu. Jadi orang ahli ya kok di Iya. bidang itu. Iya. Dikenal ahli. Jadi Personal teman-teman, branding tadi. ini kan ada 8 ya, ada 8 ya. Saya itu sudah ngelakuin semuanya. Yuk kita eksperimen. Saya di endorse itu hampir setiap hari. Cuman saya nggak gampang menerima endorsan ya. Jadi konten saya cuma satu ya. Saya ada di Instagram, saya ada di YouTube. Ya memang banyak, tapi kan konten saya adalah digital marketing ya. Maka di endorse itu sudah kayak tiap hari masuk endorsan. Kemudian kelas online, kelas atau event online berbayar itu sudah sering banget. Kayak Anda lihat kan, saya terbang ke sana kemari di Instagram saya juga terbang ke sana kemari. Itu adalah diundang untuk speaking. Kemudian jualan produk fisik. Anda tahu, saya jualan buku, saya ada Bonels juga. Saya jualan produk fisik itu sudah biasa. Kemudian jualan jasa misalkan. Saya ada juga, saya punya jasa coaching. Jadi kalau mau coaching sama saya itu ada rate-nya tuh, sebulan sekian, jadi kan tiap bulan gitu. Oke. Nah, kemudian affiliate marketing, jualin produk orang lain. Saya juga jualan produk orang lain kan. Anda lihat saya sering berpartner dengan siapa-siapa, mengendorse mereka sama karena audiensnya satu. Kemudian digital product. Saya punya online course, list building mastery. Ya, jadi ada di situ. Kemudian saya ada membership, saya ada Tribelio-nya juga. Kemudian dari iklan saya dapat juga dari YouTube saya. 8 loh. Saya bikin konten satu. Rutin ya, maksudnya satu gitu ya. Nggak pindah-pindah, nggak hari ini ngomongin digital marketing, besok ngomongin kosmetik atau skincare atau apa. Enggak, satu doang, digital marketing doang. Tapi keran saya jadi banyak. Nah ini loh yang harus Anda lakukan. Kan kalau Anda sekarang fokusnya adalah, misalkan Anda karyawan gitu. Setelah jadi karyawan, Anda mau apa? Menambah side hustle. Kan Anda sudah ngerjain yang lain lagi nih. Terus habis itu kok kurang ya, saya nambah lagi nih. Waktunya yang habis. Tapi kalau Anda bisa fokus ke satu industri, dalam banget, dan audiensnya ada, maka kerannya bisa dibuka kayak tadi. Seru ya? Jadi ini loh sebenarnya caranya untuk multiple stream of income. Jadi buat Anda yang masih bekerja dan sebagainya, supaya nggak kebanyakan hal yang harus diutak-atik, harus dibikin, income-nya kecil-kecil semua. Kan mending satu, tapi income-nya jadi gede. Semakin Anda dianggap expert di industri Anda, maka harganya semua jadi naik. Oke, paham ya? Makanya dokter umum dan dokter spesialis lebih mahal mana? Ya kan? Lebih mahal dokter spesialis harusnya. Tapi kemarin saya nanya, dijawabnya lebih mahal dokter umum.
Kenapa kok bisa dijawab dokter umum lebih mahal? Dan dokter umum nggak sembuh-sembuh, saya bolak-balik harus terus begitu, makanya jadi lebih mahal. Oke, ya, make sense. Ya, jadi Oke. tapi intinya adalah ketika Anda expert di suatu bidang, maka Anda akan jadi lebih mahal. Diundang speaking lebih mahal lah, di endorse lebih mahal semuanya. Gitu. Jadi, tapi dan saya belum expert, nggak masalah. Yang pertama kan memang bukan expert, kan butuh waktu untuk jadi expert kan, nggak ada masalah. Tapi kode ini kalau ngelihat dokter, profesi dokter malah nggak bisa diotomasi ya, kok ya. Nggak bisa dong, kan kita nggak mau Malah bahaya banget. ya kecuali kita Jadi mikirnya income-nya kode ini harusnya lipat-lipatnya dokter ini teman-teman. Karena bisnisnya diotomasi semua. ya, tapi dokter bisa bikin sistem, dokter bisa bikin klinik, bisa bikin platform Ya, ya. kayak Sekarang jadi Halodoc franchise. gitu kan, misalkan bisa kayak gitu Ya, sih. ya. Alright, so sekali lagi ya buat Anda yang tadi pengen omset Anda naik lewat konten, strateginya semua ada di sini. Jadi silakan langsung beli. Yang di Instagram klik di link bio, yang di Zoom langsung kontak yang undang Anda siapa tadi? Yang undang Anda siapa? Di sini yang menarik sebenarnya di fase awal-awal sebenarnya, di halaman awal-awal itu cukup sebentar ya. Oh, ini saya juga bikin ini nih. Ini tisu teman-teman, di depan saya itu ada tisu. Saya coret-coret gitu ya. Saya tulisnya apa nih? Ini juga konten ya. Jadi ini juga konten gitu sih. Ini juga konten. Ya. Karena intinya di message-nya ya kok, ngobrol sama siapa dan interaksinya itu yang mau dibangun. Jadi ada banyak nih, ada kayak gini nih, ada namanya framework belief ya, belief framework. Gimana sih caranya bikin audiens kita tuh belief terhadap kita? Ini caranya di sini. Ini ada semua caranya di sini. So ini yang harus Anda perhatikan ya. Ada semuanya di sini. Kemudian kalau customer belum paham, itu enaknya gimana? Ini ada namanya customer awareness level, ada segitiganya itu. Yang di bawah itu mulai dari nggak ngerti, problemnya aja mereka nggak paham, kemudian mulai paham, mulai nyari solusi, nyari produk, dan paling atas adalah customer Anda. Gimana caranya kita bisa membawa dari yang bawah sendiri? Problemnya aja nggak ngerti. Ngomongin saya jualan pembakar lemak gemuk misalkan, dia bilang kayak gemuk mah nggak masalah dan gitu. Jadi dia nggak tahu bahwa gemuk itu ada masalah, ya kan? Berisiko penyakit dia nggak paham gitu kan. Jadi ada step-stepnya semua ini dibahas cara membawanya gitu. Jadi strateginya dari bawah ke atas itu ada ya, saya kasih lihat ya. Ini ada step-stepnya semua dari bawah sampai atas. Kenapa yang bawah lebar, yang atas sempit misalkan ya? Di sini kan segitiga ya, bawah lebar. Artinya adalah kalau di bawah karena audiensnya belum paham, maka di bawah itu panjang. Panjang apanya? Storytelling. Ya, ini storytellingnya panjang. Yang di atas karena sudah customer kita, maka strateginya adalah short, hard sell, bundle, promo. Itu di atas. Kalau di bawah, orang nggak ngerti, tiba-tiba Anda kasih promo, dia bilang kayak buat apa? Ya buat apa gitu. Ya, jadi ini jadi crucial banget gitu. Oke. Nah, tadi ya akun meme ya. Akun meme gimana caranya? Akun meme ya Anda mesti tahu audiensnya siapa. Kalau nggak tahu audiensnya siapa, mau akun meme ya nggak jalan. Saya tadi pakai contoh akun berita kan, nggak jalan juga. Nah, cara promosinya di sosial media gimana? Gampang. Jadiin barang Anda bagian dari story Anda. Jadi isi konten itu kan story ya, edukasi, testimonial story gitu kan. Jadikan produk Anda itu bagian dari cerita Anda. Dulu saya berhasil menurunkan berat badan karena ini. Wah, kalau pakai ini nggak enak, kalau pakai ini enak nih. Nah, ini saya suka banget nih, kalau mau beli di saya gitu. Selesai kan? Kalau mereka terinspirasi dengan story Anda, maka dia akan mau kok beli. Itu ya. Alright, paham ya? Kurang lebih itu sih Mbak Luki kalau dari saya. Kalau pemula gimana caranya? Oke, kalau pemula start dari baca buku ini. Itu aja sih kalau pesan saya. Karena nggak ngerti apa-apa. Mau start dari mana coba sekarang? Bikin konten. Anda nggak ngerti caranya gitu aja. Bikin konten mah gampang. Problemnya adalah Anda nggak tahu caranya. Iya kan? Ya. Sesimpel itu ya teman-teman. Jadi sama sih, betul kok. Kalau kita bicara prospek ya, dokter spesialis hasilkan 8 miliar setahun gitu ya. Content creator hasilkan 20 juta multi income. Percuma kalau teman-teman nggak mau jalanin caranya gitu ya kok ya. Iya. Mulai dari mindsetnya, mulai dari actionnya sampai ke habitnya. Nah uniknya bukunya Ko Denny Santoso di antara teman-teman ada yang udah punya belum? Tadi ada yang bilang udah punya atau di Instagram itu jawab. Uniknya bukunya Ko Denny Santoso tuh beda banget sama buku mentor-mentor atau kreator lain. Dimana
Kalau aku udah belajar ke 20-an mentor kok dalam dan luar negeri, Singapura, Malaysia, itu rata-rata mereka fokus ke fitur. Kalau kode ini fokus ke gimana teman-teman pede dulu. Bahkan di bab-bab awal itu bicara tentang mindset dan belief framework. Jadi aku tuh baca itu tuh langsung gini kok. Oh gila ya, ternyata kita tuh lihat orang-orang pede, mereka otomatis, tapi yang manual pun ada caranya gitu kok. Bisa dibangun belief itu. Wow, luar biasa. Dan ketika sales itu adalah transfer belief, kalau saya udah punya belief nih, oh ternyata ibu rumah tangga bisa hasilkan income online bermodal konten dan media sosial gratisan. Itu aja yang saya omongin kok. Closing. Gitu teman-teman. So, ini ada teman-teman yang raise hand, mau tanya kayaknya ya. Mungkin bisa kita manfaatkan waktunya sebentar ya kok. Ya, ya. Kak Giatno Wonogiri, monggo. Kak Giatno mau nanya langsung sama Ko Denny? Atau siapa nih? Adakah teman-teman yang masih mau bertanya ya? Jadi teman-teman prospeknya multi income-nya ada nyata. Nah ini ada teman yang raise hand, siapa nih? Kak Sika sama Kak Giatno. Kak Sika dulu nih, kayaknya udah siap nih. Monggo Kak Sika. Malam Mbak Luki, Ko Denny. Malam ya. Aku mau tanya yang di buku CCBB yang halaman 47 itu kan soal passion ya Mbak Luki ya. Jadi sebenarnya kan sebelumnya Mbak Luki kan udah tahu ya. Sebelumnya tuh aku ada program kayak nge-guide reseller gitu. Jadi harus kontennya tuh kayak berbau misalkan soal online shop dan lain sebagainya. Tuh memang kayak challenging gitu ya, kayak terlalu banyak yang sama gitu loh. Cari pembeda itu susah. Nah, aku ngomong-ngomong soal passion, ada tuh ide gini Mbak Luki sama Ko Denny. Misalkan aku bikin kayak drama amatir gitu di TikTok. Nah, itu tujuannya tuh kayak mau promote baju si kostumnya yang aku pakai di drama TikTok tuh kayak gimana. Karena kan tadi Ko Denny harus validasi dulu target marketnya. Itu kan aku belum jelas karena aku seperti yang pernah aku tulis di pertanyaan tadi, aku tuh sebenarnya udah ngeriset ke grup-grup yang aku bilang tergabung dalam grup pecinta branded. Mereka tuh pengennya gaun misalkan busana tuh yang kayak gimana katanya tuh udah terpenuhi dari brand ini. Jadi mereka tuh kayak aku tanya barangkali punya bayangan gitu yang belum terpenuhi tuh busana yang kayak gimana mau aku penuhin. Tapi selama aku 5 tahun tergabung dalam grup-grup itu kok kayaknya sudah terpenuhi semua. Jadi aku mau pindah ke TikTok bikin pasar sendiri. Cuman aku belum validasi gitu loh target marketnya maunya yang kayak gimana, belum tahu. Dites. Cuman aku pengen tesnya gimana kok? Cobain aja, nanti respon yang bagus yang mana? Oh, jadi tuh tadi langsung go aja di drama, tiba-tiba Iya. aku bikin drama aja gitu Iya, ya. itu paling gampang sih. Kayaknya lebih worth it mana ya kok yang tadi yang kayak misalkan aku di online shop itu kan kayak kontennya tuh kayak sulit mencari apa ya, uniknya itu sulit, kayak masih sama-sama gitu, banyak yang sama gitu, kayak ngajakin ibu-ibu rumah tangga dari rumah gitu. Memang beda, setiap orang beda, tapi kayak hampir banyak lah. Aku lihat yang drama amatir tuh kayak masih lebih sedikit gitu kok. Apa dua-duanya tapi beda akun apa gimana? Gimana Mbak Luki? Kalau saya sih akan saya tes sih, respon orang itu kayak apa sih? Respon orang. Gitu ya. Oke. Selalu dengerin, Jadi harus coba ya. selalu dengerin feedback sih. Yang dicari selalu feedback. Oke. Jadi misalkan patokannya kita tuh konten kita berapa puluh konten dulu. Kalau misalkan kalau udah 100 konten feedbacknya nggak bagus, berarti kita harus ganti. Apa 100 indikatornya apa gitu? Kalau misalkan aku sudah 100, apa aku harus nunggu 1 tahun dulu kok nggak ada progres? Enggak, gimana dong? Enggak, kalau kita posting banyak konten, let's say 100 konten, tapi nggak ada yang lihat, sama aja kan. Kalau mau cepat sebenarnya adalah coba 1 iklan, 2 kolaborasi, paling gampang, paling murah kolaborasi. Sebelum melanjutkan videonya, ada kabar baik nih untuk Anda yang ingin tahu cara memperbesar bisnis atau mau menambah income serta memperluas koneksi bisnis. Daftar sekarang di List Building Mastery Live Workshop 2022. Temukan semua strategi rahasianya. Waktu saya di Ideapod, gitu saya ya. kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kasika, jadi tadi marketnya siapa, produk solusi atau produknya apa?
yang satunya tadi yang baru mau itu tadi kan fashion Mbak Luki, yang baru tercetus gitu loh Mbak Luki, karena sebelumnya kan yang custom, yang jahit tailor ya made. kayak kostum gamis, tapi gamisnya tuh ala-ala kayak Belanda gitu loh, nanti dipakai kayak dramaku tuh modelnya tetap aku berhijab di situ, tapi kayak ala-ala Belanda gitu. Prinsipnya sih kalau buat aku ya, bener nggak Niko? Duitnya kan nggak melulu di konten, tapi konten tuh kayak pintu gerbang gitu loh. Jangan sampai kita habis waktu di konten. Konten itu cuma awareness. Awareness levelnya. Kalau belajar dari Kodeni ya, ntar tiap Rabu kan kita ketemu nih praktekin isi bukunya. So cepetan teman-teman yang diundang ke sini dan belum punya bukunya, langsung aja chat teman-teman pengundangnya. Gue mau dong dibimbing action bukunya, langsung jadi content creator bareng timnya Kodeni Santoso ya. Jadi awareness kan Kak, jadi bukan diedukasi bahkan. Nah, jadi dibawa enjoy aja, jangan sampai memberatkan bahkan habis waktu gitu. Dan kalau aku sih udah stok ratusan ya, tapi kita jangan terlalu berkutat sama teorinya. Intinya kita eksis online dulu. Dan kalau one day one content aja itu sudah otomatis algoritma akan bantu kita sebar ke lebih luas. Apalagi TikTok ya. Kalau Instagram kan sekarang dia rada kurang ya ini. Cuman aku sendiri nggak terlalu menguasai algoritma karena aku udah asik banget. Nah ini aku mau tunjukin nih ya, karena ikutin jalur pengusaha nih Kodeni Santoso ya. Buat teman-teman yang punya buku nih, lihat nanti ini ada grup ya, ini udah ada 2.600-an orang. Karena sebenarnya pemilik buku udah 4.000 lebih ya kok. Ya. Pemilik buku. Nah ini nanti teman-teman akan praktekin nih ya. Jangan sampai cuman rutin upload konten tapi bingung jualan, atau rutin jualan malah bingung upload konten gitu ya. Nah jadi ini ada namanya Tribe Value Warriors. Teman-teman nanti kesini untuk diskusi tentang action bukunya. Ada juga Kodeni support namanya Tribe Hackers buat teman-teman yang pengen tanya spesifik bisnisnya masing-masing ya. Ini Kodeni yang siapin gratis buat teman-teman. Gitu. Jadi gitu sih Kak. Nah nanti kalau teman-teman memang udah ikutin ilmu-ilmunya Kodeni, bahkan nih seperti aku nih ya, sudah listing nih. Jadi audiens di media sosial kita yang ribuan bahkan ratusan ribu, itu kita punya backup teman-teman. Nah kalau Kodeni udah ratusan ribu nih aku. Iya. Udah selama 14 tahun mengenal marketnya, berinteraksi, karena dari interaksi itu seperti yang malam ini ya, kita berinteraksi dengan teman-teman baru. Banyak yang belum punya buku, langsung saya mau dong, berapa harganya dan sebagainya. Tenang teman-teman ya, karena kita sudah kenal, insya Allah nanti kita ketemu di grup, langsung order di situ. Bahkan setiap besok itu kita bicara tentang target market gitu. Bagaimana meriset ya, seperti yang aku udah jawab di chat juga buat teman-teman yang bimbang, galau. Teman-teman perlu punya grup support dan mentor sekelas Kodeni Santoso ya. Bukan pedagang tapi pebisnis, bahkan pebisnis online yang mengotomasi bisnisnya. Gitu Kak Sika. Thank you Kak Sika. Makasih Mbak Luki Kodeni. Sama-sama. Kak Giatno mau tanya kah, atau kita mau lihat di chat? Dan kebetulan waktunya sudah habis nih, kalau Ya, teman-teman pas. nggak ada yang bertanya. Oke. Sudah mulai ada yang lihat. Wah, ada Kak Ida nih ya, salah satu warriors kita juga. Udah wah kemana-mana Kodeni diikutin terus sama Kak Ida nih, karena Kak Ida ini senior dan siap ngemodal. Dan kalau udah tahu mentor sekelas Kodeni Santoso ini dipepet nih ya, sampai ke Surabaya kemarin, LBM segala diikutin terus, siap invest, siap praktek. Kata Kak Ida, sudah mulai ada yang lihat nih ya teman-teman baru online ya, karena sudah praktekin one day one content dalam 30 hari. Congratulations. Mantap. Wow, wah sudah bisa mengundang teman ke Tribe. Berarti sudah mulai merapihkan materi konten nih ya, udah siap menerima teman-teman tertarget gitu ya teman-teman. Karena Kodeni Santoso ini udah pengalaman lebih dari 10 tahun ya kok. Yes. Pakai terlalu banyak tools, dan Kodeni pindah dari Twitter, bingung dia. Ini ratusan ribu orang, gue mau giring kemana ya? Nggak dapet kan database ya. Anytime kita misalnya mau undang party ya, kalau istilah kerennya, kita mau undang mereka tuh kemana? Masa cuma bikin konten doang? Yang lihat cuma sekian persen kan? Nah, Kodeni backup, bahkan bikin aplikasinya nih ya, kayak semacam Facebook
Facebook group di versi Indonesia nih. Aku suka bilang ini Facebooknya Indonesia nih kok. Tapi luar biasa karena database teman-teman yang hadir di sini kita bisa sapa kapanpun. Ini next ya teman-teman. So pasti basicnya dulu gitu ya sebelum teman-teman bicara desainnya kayak gimana, algoritma, lalala. Teman-teman akan pusing deh kalau fokusnya ke yang fitur-fitur seperti itu teknis kalau versi Codenia. Mendingan kita isi dulu gitu ya, ibarat dokter ya, lagi-lagi ya. Dokter itu punya prospek bisa hasilkan 8 miliar setahun itu teman-teman, coba deh dilihat. Apa yang mereka lakukan, apa sekolahnya, gimana KKN-nya, gimana prakteknya. Wow, effortnya luar biasa. Saya sendiri nggak jadi dokter ya, karena takut darah gitu ya. Nah, jadi content creator aja, ada buktinya, ada contohnya nih. Siapa nih yang mau jadi digital marketer atau jago jualan online? Asik PD konten ya, yang tadi MLM, asuransi ya. Biar nggak stuck ya, karena memang eranya sudah digital dan peluang mengalir ke para pembuat konten ya. Nah, ini teman-teman nanti akan bisa tanya ke teman-teman yang mengundang gitu. Sorry, kalau untuk buku ya, untuk buku nanti bisa langsung tanya ke teman-teman yang mengundang. Nanti akan dikasih informasi tentang produk-produknya. Ko Denny ada testimoni buku nggak, maaf kok? Nggak bawa lagi. Oke ya. So kita tutup ya kok ya. Yes. Sekarang giliran teman-teman ya buat PD konten jago jualan online. Karena hari gini peluang membanjiri para pembuat konten ya, bukan penonton konten ya, atau yang masih malu-malu takut-takut ya. Langsung aja milikin bukunya dan Rabu besok itu minggu kedua di bulan September kita akan bicara tentang menentukan target market nih ya, ada caranya. Kalau kemarin kita ada ngisi psikotest juga, bikin belief framework ya, statement, dan aku ada, ini sampai nanti teman-teman punya habit seperti Kak Ida tadi, one day one content, asik ngonten, pede ngonten, jago jualan produknya teman-teman ya, bangun jalur-jalur distribusi penjualan produk, jasa, dan sebagainya. Aku ada testimoni sedikit buat teman-teman sekalian kenalan ya kok. Ini ya setelah aku optimasi akunku teman-teman, aku belum punya puluhan ribu pengikut, tapi aku sudah asik ngobrol dengan teman-teman baru terus. Nah ini tadi aku baru sapa konten kreator PowerPoint nih, seru banget nih. Jadi dia ngobrol sama orang-orang kantoran yang pengen belajar PowerPoint kok. Oke. Baru ngonten tahun 2020 ya, followernya jauh di atas aku ya teman-teman. Lihat bagaimana aku pede banget bisa ngobrol dan mengundang dia kolaborasi. Nih ya, aku buka ini buat teman-teman. Ngomongnya apa sih? Kak, bantuin aku dong. Kak, beli dong. Ya nggak begitu. Teman-teman mesti bisa membawa personalnya teman-teman sebagai teman. Apa sih gitu ya. Nih, wah keren banget nih brandingannya. Salam kenal dari follower baru ya Kak. Terus langsung dijawab. Kebetulan. Dari 10 orang 3 dijawab. Nggak apa-apa teman-teman. Nah, tapi saya sehari itu menyapa lebih dari 100 orang. Ya, di DM dan komen. Nah, itu habit nanti. Di habit. Nah, udah dibales. Keren kontennya Kak. Kalau boleh saya belajar. Siapa sih yang nggak seneng? Oh, kita belajar dari dia gitu ya. Nah, seperti ini. Oh, terima kasih. Saya baru aktif konten 2020. Tunggu, jangan di skip. Yuk join di List Building Mastery Live Workshop 2022 di Jakarta dan Surabaya. Build your list, grow your business. Wih keren, ini saya tinggal copy paste teman-teman. Saya sudah terbiasa berteman online. Nah, ini kalau teman-teman nggak sanggup begini, teman-teman mesti bayar customer service yang profesional. Oh boleh, wah langsung dia mau jadwalkan. So, satu lagi sebelum saya minta saran dari Ko Denny Santoso, terutama buat teman-teman yang langsung action buku malam ini. Ya, ini ada testimoni sedikit. Saya ini dia. Gara-gara video satu ini nih kita bisa nyebut multi income di area digital loh. Bukan cuma jual produk, tapi juga jual aneka kuliner. Kamu bisa jual jasa dengan ilmu ini. Bahkan kamu bisa jual buku content creator black ini. Kalau udah tahu ilmunya, mengundang traffic yang banyak seperti ini nih. Interaksi juga seru banget. Prakteknya sekarang yuk. Oke, seperti itu teman-teman. So, kami tunggu. We'll see you inside ya, Ko Denny ya. Yes. Di Tribe Value Warrior, kita sama-sama jadi content creator yang pede konten.
jago jualan online. Ada statement terakhir kok buat teman-teman? Yes, zaman sekarang kalau kita di dunia digital itu mau nggak mau mesti bikin konten kalau mau menang di persaingan digital. Karena kalau nggak bikin konten, maka customer Anda, prospek Anda akan melihat konten kompetitor Anda. Jadi mau nggak mau, Anda harus start bikin konten. Bukan berarti Anda harus joget-joget KOL, tetapi konten untuk bisnis Anda. Itu crucial banget. So start with content creator black book untuk belajar itu semua. Thank you Ko Denny for your time. Aku akan temenin teman-teman di sini yang masih mau tanya-tanya gitu ya. Thank you banget Ko Denny, selamat beristirahat, salam untuk Alright. keluarga. We'll see you in Tribelly Warrior ya Ko. Yes, thank you semuanya. Thank you, bye yang di Instagram juga, bye yang di Zoom, bye. Thank you, alhamdulillah. See you.